Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa juriyatihi wa tabi'in wa jami'in ulama'ul amilin wa jami'il awliya Allah ta'ala bil masyriqi wal maghribi bil barri wal bahr was salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syattani baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arrafal haq li ahlihi wa asbatal amra min wujudi aslihi wal istidalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadillu alaihi wa mata ba'uda hatta takunu al-asaru hiya allati tusilu ilaihi. Alhamdulillah, kita membahas alam yang nomor 29 dari Al-Hikam Ibnu Athaillah yang syarahnya Muhammad Ibrahim Al-Ma'ruf bi Ibni Ibad An-Nabzi Ar-Randi. Nah, jadi yang artinya Jahidin di sini, jauh sekali orang yang memakai dalil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang memakai dalil dengan makhluk ciptaannya. Karena orang yang berdalil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ma'rifat kepada hak karena ahlinya dan menetapkan perkara daripada wujud aslinya. Kalau orang yang menggunakan dalil dengan Allah. Adapun orang yang mencari dalil dengan ciptaannya, itu masih belum sampai kepada Allah Ta'ala. Kecuali kapan dia gaib, artinya ketika hilang dia mencari dalil dengan makhluk tadi, dan sampai jauh sehingga bekasnya itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi maksudnya kayak ini, apabila seseorang hendak sampai kepada Allah Ta'ala itu ada dua. Yang pertama, Allah Ta'ala langsung. Yang kedua, ada orang tersebut harus memikirkan pakai dalil, pakai otak, pakai iktibar, pakai tapakur, hanya sampai kepada Allah Ta'ala. Nang orang nang kada pakai dalil lawan makhluk ini langsung dengan Allah Ta'ala pasti sampai. Nah, apabila seseorang tersebut memikirkan dulu, menggunakan akal dahulu, dalil akli orang tuh kan, dipikir-pikir, tapakur,
ataupun dengan nakli, dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipikir-pikir, ujah orang di sini, ujahidin di sini jauh sekali dengan orang yang sudah sampai tanpa dalil. Seperti contohnya yang pakai dalil, yang belajar sifat 20 itu pakai dalil tak? Mengetahui martabat 7 itu pakai dalil tak? Orang ke-7 ba'amaliyah itu pakai dalil tak? Orang yang suka berkhalwat itu pakai dalil tak? Dan orang yang pakai dalil ini jauh, hanya sampai, masih tertutup lawan perantara, masih belum ketemu Tuhan, belum. Kalau ya orang belajar sifat 20, pecahannya sifat 10, ibaratnya mengenal sifat ma'ani, sifat ma'anawi, sifat sulbi dan sebagainya, lalu kenal dengan Allah Ta'ala, ada itu masih dikatakan oleh paham di sini, itu masih tadinding dan Allah Ta'ala masih menggunakan ibaratnya ciptaannya. Nah, jadi kalau orang belajar sifat 20 matang sudah, atau belajar sifat sifat tasawuf, belajar tasawuf sampai mengaku diri, itu artinya bukan sampai tetapi paham. Kalau paham dengan sampai beda. Paham itu belum tentu orang itu sampai, tetapi kalau orang yang sampai pasti paham. Gitu. Nah, banyak orang yang masih tertipu di sini, dikira jalan sampai, sekalinya lain. Dikira paham tadi sudah montok di orang tuh, sudah sampai puncak pahamnya nih. Sekalinya itu masih pemahaman, belum sampai. Makanya Banu Adam piawli nasihim wa mudah khaltihim wa khurujuhum min butuni ummahatihim musumuna bil jahli wa adamul ilmi. Jadi Bani Adam itu awal penciptaannya keluar daripada perut ibunya toh. Itu ditandai dengan kebodohan dan kada bisi ilmu. Manusia lahir kada bisi ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari perut ibumu sekalian, yang mana kalian tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pandangan, penglihatan dan hati menjadi berfungsi supaya la'allakum tashkurun, dan kalian bisa bersyukur. Jadi bersyukur. Jahidin di sini lagi, Innallah ta'ala ikhtassa ba'duhum bi khususiyatin inayatihi wa ikhtirahum min ahlihi li walayatihi. Jadi hamba Allah Ta'ala itu terbagi dua di sini. Ada hamba Allah Ta'ala secara khusus, ada hamba Allah secara pilihan, yang tujuannya adalah untuk menjadi ahlinya tuh. Ada dua, liwalayatihi, untuk menjadi pemegang wilayah di sini, menjadi kekasih Allah tuh. Jadi adapun yang khusus tadi, inya menjadi parak dan karabat dengan Allah Ta'ala. Yang disebut jauh orang tadi, kalau orang nah khusus tadi disebut
muradin. Orang yang kedua adalah muridin, murid. Atau bahasa lain disebut majjubin, orang yang ditarik. Yang kedua orang yang salik. Jadi dua inilah. Nah, yang pertama adalah orang yang mengumpati jalur. Nah, jalur itu disebut salik. Dari bertobat dulu, dari ba'amaliyah dulu, beristighfar dulu, menuntut ilmu dulu, ba'amaliyah banyak-banyak, bersih hatinya, suci hatinya, kada langsung juga langsung ditarik nih menjadi apa, jadi ahlinya belum dok. Lawas kadang-kadang pindah tarikat 1, tarikat 2, tarikat 3, tarikat 4, kada tetamu juga jadi ahli Allah nih belum tetamu. Beramalan siang malam beramalan terus, kada pisah lawan tasbih. Tujuannya supaya menjadi ahlullah nih. Belum juga berguru sana sini mencari menuntut ilmu tasawuf, ilmu tauhid, bulang-bulik dah. Kitab rabit gara-gara dibawa terus. Ada sampai-sampai juga tetamu, hanya tetamu ilmunya aja hanya masih. Nah, ini adalah orang yang salik ngarannya. Adapun orang yang majjubin yaitu orang yang langsung dilajari oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala tadi melajari. Wa yahdi ilaihi may yunib. Nah, Allah Ta'ala melajari. Sedangkan orang yang salik tadi hendak bertemu lawan Tuhan tuh masih tak terhijab lawan ilmunya. Nah, lawan akalnya terhijabnya nih. Lawan amalnya nang terhijab nih. Lawan hatinya nang kotor nih. Lawan dunia, lawan nafsu. Menyakai lagi menutupinya nih. Itu pun disuruh tazkiyatun nufus terus, pembersihan terus, bebulik pulang kotor pulang. Habis bersih kotor pulang, bersih kotor pulang. Wallahualam sampai kapankah berumur dok? Hanya tetamu namanya ahlullah dok. Makanya kada gampang-gampang orang nang mencari Tuhan nih. Jadi ini masih terdinding. Apabila tuh orang berkata aku bertemu dengan Tuhan ya, bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan, tapi masih berpikir itu kada ada tamu. Orang bertamu tuh kada berpikir lagi, kada kau pandir lagi. Kalau orang tuh berpadah bertamu, tapi kada kasap, kada kau juga. Ini hendak bertamu melihat Allah Ta'ala tuh yang pertama kasap dulu. Kasap nih maksudnya kasap maknawi lah. Kasap maknawi ini artinya kau melihat yang akan datang. Tentang perjalanan rohaninya. Nah, kasap dulu tuh pertama kali. Imbah kasap hanya disebut di orang tuh musyadah, menyaksikan. Imbah menyaksikan hanya liqa, pertemuan dan perjumpaan. Habis perjumpaan baru disebut adalah ru'yatun. Ru'yah ngarannya melihat dan memandang. Nah itu. Jadi kada gampang-gampang melihat Allah Ta'ala. Jadi harus kasap dulu. Kasap kadang-kadang kalau orang bersih hatinya tuh diberi Allah Ta'ala kasap. Kasap maksudnya diberikan ilham, dikasih Allah Ta'ala paham. Tapi belum benaik, belum. Hanya diberi Allah Ta'ala kepahaman. Itu pun untung sudah.
atau diberi Allah Ta'ala ketenangan jiwa, benyaman dalam beribadah, dan ada saja petunjuk dalam kehidupan ini. Nah, itu lumayan sudah dah. Nah, jadi ayat Allah yang berbunyi yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yakhrujuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ujar Allah Ta'ala itu memberikan hidayah, arti kata petunjuk. Nah, petunjuk. Jadi siapa yang mengikuti petunjuk tersebut akan dapat ridhonya Allah Ta'ala. Petunjuk itu arti kata beberapa jalan yang selamat, yaitu tarekat. Pilih saja kita. Ada dengan cara bertarekat banyak-banyak badikir, tujuannya itu dapat hidayah. Ada dengan cara banyak berpuasa, mempati gurunya. Ada namanya adalah beristighfar banyak-banyak hati. Itu jalan juga tuh. Ada yang banyak-banyak bersalawat, jalan juga tuh. Ada banyak apa ngaran ini? Ingat mati. Ada yang ingat mati. Jadi ingat mati ini arti kata bukan ingat mati lain kayak itu, Bang. Jadi amalan ingat mati itu artinya ingat diri kita, ingat kita nih umurnya berapa, itu ingat mati dah. Ingat kekawanan kita udah meninggal dunia, almarhum hanyar saja bepandir lawan diri kita. Ada juga ibaratnya, ada juga orang yang sugih ditinggalkan hartanya, ada juga orang miskin kada banyak berharta mati juga. Raja-raja, orang miskin, orang kaya, orang sugih dan lain sebagainya mati juga. Itu ingat mati. Itu termasuk adalah subulus salam juga. Adapun kita memperdalami ilmu tauhid, misalnya itulah sifat 20, belajar sampai tajalli, tahalli, sampai tajallinya itu nah. Dilajari terus. Itu di dalam hati, dalam pandiran. Itu adalah subulus salam juga dah. Ibaratnya jalan aja hanyar masih belum tetamu gitu dah. Walaupun orang tuh belajar tauhid sedalam-dalamnya, masih dalam pemikiran, itu masih dalam ilmu, masih berjalan masihnya, dan masih jalan, masih berpikir. Adapun kalau orang tuh masih berpikir, itu masih tangga ataupun hijab masih. Jadi kalau orang yang sudah bertamu wa yakhrujuhum, itu masih mengeluarkan daripada kekotoran nang jalan tadi doh yang kita sebutkan tadi doh. Berzikir banyak, bersalawat banyak, belajar tauhid banyak, kemudian puasa, kemudian istighfar, ingat mati dan lain sebagainya, tarekat-tarekat di dunia ini. Itu adalah tujuannya minaz zulumati ilan nur. Jadi pembersihan hanya. Kalau sudah bersih seseorang tersebut, hanya disebut perjalanan nur pulang. Nah, perjalanan nur nanti itu ada cara-caranya pulang. Ada kina yang datang gurunya. Apabila sudah hati kita ini bersih, kina ada wali yang mengintai diri kita nih, ada wali. Ada kina datang membersihi, melajari minan nur. Misalnya datang kita tamimpi, misalnya tamimpi dengan wali Allah. Datang tamimpi barang itu sudah guru dok. Pembersihan. Apalagi sidin ini memberi hadiah. Misalnya memberi hadiah jubah. Nah, itu dok isyarat tuh sudah.
Berarti kita nih hendak dijalankan. Ibarat lampu kita nih korup, hanya beberapa watt saja, tapi didatangkan wali-wali tersebut walaupun hanya dalam mimpi, maka power kita nih akan besar. Akan besar. Karena orang-orang ini, orang-orang rohani ini ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus besar anunya, wattnya. Bahasanya tuh kita nih harus kuat. Powernya tuh. Kalau kada kuat kita mati. Kayak itu. Makanya jalan nur tersebut harus bertemu orang-orang yang mempunyai nur. Wali datang memberi hadiah dalam mimpi, itu berarti nur kita bertambah. Mengasihi amalan bertambah pulang nur kita tak menjadi kuat. Kena satu saat kalau kita ibaratnya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah siap. Kada takajud lagi, kada menangis lagi, kada kegilaan lagi. Ini ada orang apabila bersalawat menangis dengan Rasulullah. Bagaimana kalau kita kalau nanti Sidin bertemu dengan Rasulullah, siap kada kan? Kalau orang sudah disiapkan oleh wali-wali tersebut hadiah, didikan, kemudian ibaratnya lampu tadi supaya nyarak, supaya kuat, ibaratnya satrumannya maksudnya. Maka kada gentar lagi ketemu siapapun. Dan itu perjalanan nur terus tuh, bertemu lawan wali-wali. Wali macam-macamnya wali kena. Wali nang sultan, wali nang rajanya, wali kutub, wali gaus. Itu datang terus tuh. Tandanya seseorang tersebut apabila sudah melewati jalan nur pasti bertemu lawan nang itu tuh. Nang wali-wali tersebut. Karena bubuhannya itu ibarat aki ini menyetrum, menambah watt. Karena kita ini mau disajiakan, hanya bertemu lawan yang lebih besar lagi. Nampak bubuhan wali tersebut. Kayak semalam tuh alhamdulillah malam Jumat tuh ulun kedatangan secara rohani aja bang lah, didatangi oleh wali yang ada di Jawa, Wali Songo. Wali Songo datang ke sini. Di antaranya adalah Sarif Hidayatullah. Ulun alhamdulillah karena sudah disatrum oleh wali-wali nang terdahulu, kada apa-apa. Ulun anggap biasa aja dah. Tapi kalau seandainya orang belum siap toh, bisa bergeringan pian. Bisa bergeringan. Takajud. Kada usah kan tetamu lawan wali, tetamu lawan kuitan kita aja misalnya yang udah meninggal, takajud kita. Dan apalagi wali-wali tersebut wibawanya luar biasa pian. Nah, setelah seseorang tersebut sudah minaz zulumati ilan nur, melewati nur, sudahlah biidni rabbihi, dengan izin Allah Ta'ala juapang wayahdihin, nanti inya tuh akan mendapatkan ilmu nang kedua pula, hidayah nang kedua, wayahdihin ila siratim mustaqim. Yang pertama tadi dapat hidayah dari orang nang jahir ya kalau, kemudian diberi hidayah daripada orang yang batin tadi, wali-wali. Kalau sudah mantap dan cocok, baru Allah Ta'ala nang memberi hidayah pulang. Jadi orang tuh parak benar lawan Tuhan sudah. Parak benar lawan Tuhan. Jadi jahidin di sini, kalau seandainya tuh nah, hidden ini orang nang tadi nang parak tadi dah, kada perlu lagi ilmu nang lahirnya. Ilmu nang lahir ini kada perlu lagi dan
mendatangi, mencari keramat, mencari barakat, kada perlu lagi. Allah Ta'ala sudah ada di Wudahidin. Kada perlu lagi mencari kitab, berguru-guru, membuang waktu, minta berkah. Allah Ta'ala sudah ada. Zat wajibul wujud di sini ada sudah. Nah, orang nambah guru, nambah amaliyah, itu ibaratnya orang belum tetamu lawan Allah Ta'ala. Dan orang yang sudah bertemu dengan Allah Ta'ala kada kawa menggawi sesuatu kalau bukan isyarat ataupun suruhan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi begawi itu sesuai dengan anjuran pulang. Bukan begawi ataupun beramal sesuai dengan kehendak. Kada kawa cemburu Allah Ta'ala. Cemburu Allah Ta'ala. Seorang sudah parak benar Tuhan, sudah maju jubin, masih ketuju mencari ilmu. Nah, ibaratnya itu nah, kada ada perintah, itu kada badap lawan Allah Ta'ala. Nah, kecuali orang tadi masih ibaratnya salik aja, mencari ke sana kemari karena belum tetamu, Bang. Nah, ujah si Abdul Qadir Jailani kan orang yang tetamu nih nah, tetamu Tuhan nih nah. Walaupun orang tuh dibandingkan membaca kitab tuh 1 juta kitab, paham, pakai 1 juta kitab, dibandingkan orang yang bertemu Tuhan jauh bedanya. Makanya di sini kan ibaratnya bahasa Hidin tadi, setani artinya jauh benar. Orang yang dapat Tuhan lawan orang yang belajar. Nah, gitu lah. Makanya aja guru-guru orang bahari itu kalau hendak belajar tuh belajarlah orang yang sudah sampai kepada Tuhan sudah. Belajarlah sudah. Jangan belajar nang orang nang ya jangan sampai. Siapa ya memakai pun orang saja harus juga kendaraan. Pun orang harus dipakai. Sampai kada pindah pulang. Ibarat perahu itu kan. Nya kada sampai-sampai, Bang. Nah, jadi sinilah. Karena orang yang belum sampai tadi ibaratnya mencari dalil, mencari ilmu untuk bisa benaik. Alat untuk benaik, paham? Nah. Pakai ilmu ini paham. Kaji ini paham. Amalan itu, tarikat ini itu adalah alat untuk benaik. Makanya orang tuh mendalami ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu tauhid tuh tujuannya adalah untuk benaik, paham? Tapi belum tentu juga diterima naiknya pulang. Nah, belum tentu diterima. Bihali tarkihim, segan hendak benaik, paham? Makanya orang tuh nah belajar tauhid merasa sudah sampai, kada sampai tuh. Sampai kepada Allah Ta'ala aja. Lain. Yang ngarannya orang sampai itu adalah seperti mana orang yang hendak mati itu. Nah, hendak mati hanya roh saja yang kau melihat malaikat maut. Hanya roh saja yang kau melihat daripada nang gaib-gaib. Hanya roh saja nang kau ini aja seorang nang kau melihat daripada surga dan neraka. Nah, kayak itu tuh orang yang sampai tuh. Nah, ngaleh kita tuh. Ngaleh. Kalau yang udah sampai pemikiran paham ini hakikatnya Allah Ta'ala itu lain. Itu hanya tauhid benar. Jauh itu. Awal perjalanan. Karena kan awal perjalanan ilmu ini adalah yakin. Iman dan yakin. Gara-gara belajar tauhid itu tujuannya adalah untuk yakin. Nah, gitu. Ini banyak nang kakawanan pina tasalah dah. Jadi yang ngarannya sampai itu adalah orang hendak seperti mana orang nang hendak meninggal dunia itu nah.
rohnya aja kau nang paham. Lawan datangnya malaikat maut, datangnya nabi, datangnya setan, datangnya gangguan dan lain sebagainya, hanya dirinya saja. Hah? Nah, ya la haula wal quwwata illa billah. Nggih. Dilalah wala quwwata illa billah itu tujuan daripada tauhid kan. Nah, bila ya kok tadi iya nggih. La haula wala badan. Nggih. Bila ya la taala. Iya. Kenapa mengertinya? Iya ya. Di tauhidnya kan. Nah, terus sekali lah. Jadi jauran di sinilah. Kini kada lawas-lawas pang ya kalau kena kelawasan orang mana melihat videonya. Pahamnya aja pahamnya aja paham ya nggih. Dan kau makai Nah, pakai. Jadi hal keadaan orang tadi mencari ilmu, beramal, paham dan sebagainya itu adalah alat untuk bernaik. Akan tetapi alat bernaik tadi ibaratnya naikannya nang ke mana pula? Kadang-kadang kada langsung kepada Allah Ta'ala. Bernaik dulu. Hanya bernaik di tauhid ngarannya. Imba bernaik di tauhid, bersih hati, bersih jasad, bersih pemikiran pula, bersih roh, bersih sir, dan bersih ibaratnya apa pemikiran-pemikiran yang lain, barulah seseorang tersebut bernaik. Sedangkan bernaik ini ujah ulama tuh jauh benar sekalinya tangganya nih, beribu-ribu tangganya yang dilewati. Jadi kalau orang ibaratnya hendak mengaji kesampaian tadi tuh lawas sampai. Tapi kalau ada orang kala tatamulan orang yang jajab tadi itu lebih mudah. Karena setiap orang yang jajab nih biasanya ada bisi ilmu singkat, padat dan aman. Ringkas, padat, aman. Karena ibarat kedokteran, inya tuh tetamu resep nang ibaratnya kada memakai pun orang lain. Hasil penelitian seorang dan perjalanan seorang. Dan langsung diberi oleh Allah Ta'ala langsung resepnya dah. Dan apabila seseorang tersebut mengasih resep, arti kata sudah izin. Dapat izin. Nah, izin tersebut memudahkan untuk menyampaikan orang. Tetapi pulang orang yang belajar tadi yakin kada juga itu pulang. Walaupun orangnya amaliyahnya banyak, ilmunya banyak, pahamnya banyak, tetapi kada yakin kada kawa naik. Karena amal yang ia pakai, ilmunya ia pakai itu adalah dinding. Jadi semakin banyak orang tuh merasa berilmu, ini merasa beramal masih jauh dengan Allah Ta'ala. Betapa jauh. Dikira orang nambah amal berilmu tuh para kelawan Tuhan kada jauh. Jauh. Ini merasa Bang. Nah, disinilah ibaratnya ulama-ulama yang terdahulu banyak mereka tuh mencari ilmu sampai ini kepada orang yang kada secara zahir tuh kada alim. Dan orang yang gurunya sebagai menyampaikan ini pun kadang-kadang mengarahkan kada masuk akal. Contohnya lah si yang pangerannya nih Imam Sa'rani nih, seorang guru besar kan di Al-Azhar Kairo nih. Di Al-Azhar Kairo nih. Sudah banyak ilmu yang beliau punyai dan beliau karang tulisan
koleksi kitab nih banyak benar di rumah. Tetapi Hidin belum tertamu ngarannya adalah ilmu naik tadi. Bertemu dengan Allah Ta'ala belum tertamu. Nah ketika itu hendak berguru lawan Ali Al-Hawas. Ali Al-Hawasnya Al-Ummi, artinya kada bisa baca tulis. Tapi wali, wali nang menyampaikan. Ini wali ini ada dua lah. Wali nang ibaratnya saja nang biasa-biasa aja, tukang doa, tukang penjagaan keamanan. Ini wali nang bisa menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Nah ini yang dicari orang nih. Nang bisa mewasilakan, mutawasilin, menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Dengan baiatnya orang tersebut langsung tabuk ke langit. Nah kayak itu. Jadi puja Syekh tadi ngarannya Imam Sa'rani, saya nih mau berguru, tolong buka akan putuhakan ngarannya supaya saya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ali Al-Hawas, kamu pulang dulu. Nanti pulang, semua kitab yang kamu punya, yang kamu sayangi, kamu jual. Kamu jual, maka sayang benar kitab. Zaman bahari kan kitab itu susah. Karena kitab itu harus ditulis sendiri. Hadis tulis sendiri. Quran tulis sendiri. Kitab-kitab Ihya Ulumuddin tulis sendiri. Ini disuruh jual. Karena niatnya sungguh-sungguh Imam Sa'rani ini beliau jual. Kemudian duitnya diberikan kepada orang fakir miskin. Kenapa? Hikmahnya jadi disuruh jual oleh Ali Al-Hawas. Karena kitab ini ilmu ini adalah pendinding. Kitab ini pendinding, kayak pendinding. Tuhan berkitab nih, ini bertuhanan kitab nih. Sedikit-sedikit buka kitab, bertuhanan kitab. Kalau orang sudah bertuhanan Allah Ta'ala, langsung berpandir. Langsung berpandir. Ya kepada Rasulullah lah. Langsung berpandir. Dan Allah Ta'ala itu mendapatkan wahyu langsung ilham. Kalau wali-wali yang besar kayak itu. Jadi gara-gara orang ini bertuhanan kitab, kata Imam Ali Al-Hawas, kamu jual dulu. Karena tahu kan isi hati bahwa muridnya ini adalah bertuhanan kitab. Nah, itu kan kayak hari jual, diberikan duitnya lawan fakir miskin. Dengan sebab tersebut, Jahidin aku mendapatkan lautan ilmu. Langsung daripada sumbernya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kisah orang terdahulu di Mesir sana. Tapi ada juga nang sejamanan kai ini. Ngarannya adalah kai Mesir. Nah, ulun tuh dapat kisah itu dari murid guru Basri. Muridnya Mujahidin, orang kita di Barabai yang terkenal guru Mesir itu belajar di Mesir. Satu ketika Hidin sudah berpuluh-puluh tahun hendak bulik ke Indonesia. Hidin ini maulah petik dari kayu papan. Ketika beliau bertukang, datang orang. Kemudian orang tadi berkata, kamu mau kemana? Mau ulah pete nih? Saya mau mau bulik ke Jawa, ke Jawi. Nah, orang Jawa kan Jawi. Untuk apa pulang? Ya untuk pulang kampung lah. Kenapa dibawa kitab? Ya inilah hasil
dari saya belajar di Mesir puluhan tahun. Oh. Lalu kata orang tadi, alangkah kasihannya kamulah aja. Bulik membawa kitab haja. Kitab yang dibawa, maripat kada dibawa. Nah, jadi iya kah aja? Nah, itu ujar guru Mesir, kamana aku mencari nang guru maripat tadi. Jahidin, carilah orangnya tuh sekarang ada di Pahuluan. Maksudnya tuh jauh daripada Mesir ini. Nah, orangnya tuh di hutan saja tuh ibaratnya tuh. Datangilah orang tersebut. Imbah itu Sidin datangi. Dan sekalinya orang tuh panak bersembahyangan terus. Kada ingat diri lagi lawan dirinya. Orang panah tuh bangga. Habis itu Hidin tunggui, amun ditunggu ini Hidin sembahyang terus orangnya nih kayak apa ditunggu. Kemudian Hidin bahasa Banjar tuh digatok ya kalau ya di dijawil bahasa Banjar. Nah, digatuk-gatuk. Nah, dipegang-pegang supaya orang tuh sadar. Kemudian ya guru Mesir tersebut, aku belajar lawan Sidin kurang lebih 3 tahun. Imbah 3 tahun, Hidin bulik ke Indonesia yang ada di Kalimantan Selatan, Barabai. Sidin bulik dari Mesir kada membawa kitab. Yalah kayak kada membawa kitab lah. Nah, membawa Allah saja sudah. Nah, itu bang intinya yang dicari kitab kebebaratan. Amun bertemu dengan Allah Ta'ala toh sebertaan dapat. Kalau bertuhan kitab pada cukup. Kebanyakan kitab otak kita kada mampu. Nah, jadi lawan orang nang yang salik tadilah. Nah, salik tadi artinya perlu kitab, perlu beramal, perlu bertarikat. Nah, makanya ini penjelasan tentang kalam yang 29 ini membedakan antara orang yang sudah bisi Tuhan lawan orang yang masih bisi ciptaan Tuhan. Itu aja. Apa-apa saja hendak kepada Tuhan, berpikir dulu kan, beramal dulu. Itu berarti orang itu belum sampai. Itu aja. Tandanya orang sampai, kada perlu lagi banyak kisah. Langsung berpandir, Hidin. Lan aja wajala. Nah, tapi ini ngalih bang ya kalau jarang. Tapi ada kitab ini ada kisahnya, pasti ada orangnya. Kada mungkin mengisahkan, kada mungkin kada ada. Ulang, pasti ada. Allah Ta'ala jangan menghendaki. Nah. Ayah mudah-mudahan ya kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, istiqomah, biberkati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.